Di video kali ini Om Teddy akan ajarkan cara pasang ESC di Sakura D5 dengan posisi lebih tinggi dari posisi standar, lebih ke belakang, dan juga dengan sudut 45 derajat seperti yang terlihat di video. Jujur saja tujuan utama saya pasang posisi seperti ini adalah biar kelihatan keren aja sih. Menurut selera saya ya, kalau kamu nggak suka ya berarti kita beda selera, nggak masalah juga. Ini juga mobilnya lagi dekil banget dan juga kabelnya nggak rapi, jadi ya kelihatan kurang oke. Tapi selain alasan estetika, perubahan posisi ESC ini juga akan membawa efek dalam pengendalian. Apa saja itu? Yang pertama, posisi ESC akan lebih ke belakang. Kalau kondisi standar, biasa ESC dipasang di bagian sini. Nah, sekarang kan kita dipasang di bagian sini nih. Ini berarti pembagian titik berat akan menjadi lebih mundur. Efeknya adalah ini akan membuat traksi ban belakang lebih besar. Dan bukan itu saja, posisi yang lebih tinggi akan membuat perubahan titik berat saat berbelok lebih besar. Misalnya mobil lagi bergerak ke arah seperti yang terlihat di video. Gaya sentripetal dari posisi ESC yang berada di atas akan membuat traksi ban bagian luar itu semakin besar. Akan memberi efek yang sama seperti menempatkan motor di posisi atas atau high motor mount. Efeknya apa? Saat mobil sudah mulai drift atau sudah mulai slide, kita akan merasa mobil seperti mau ngebuang terus lah, atau nggak mau berhenti ngebuang. Ini contohnya bisa terlihat saat kita buat manuver lingkaran besar, sudut mobil tetap bisa terjaga dengan baik tanpa perlu banyak usaha. Ini throttle gas juga termasuk tidak banyak. Bandingkan dengan WPL D12 yang distribusi beratnya lebih ke arah depan, saat bikin lingkaran besar, mobil cenderung lebih cepat untuk kembali ke posisi lurus atau tidak mau ngebuang. Jadi lebih sulit mempertahankan sudut mobil atau gerakannya jadi terlihat lebih kaku. Efek samping dari penempatan ESC yang lebih ke belakang dan lebih tinggi adalah akan lebih sulit untuk berbalik arah di trek sempit. Ya, karena mobil akan terasa ngebuang terus ya. Tapi sebagai catatan ini saya emang juga faktor pengemudi yang kurang jago ya untuk balik arah di trek sempit. Kalau orang yang lebih jago mainnya pasti juga bisa lebih keren dari yang terlihat saat ini. Tapi selama nggak balik arah di trek sempit, penempatan ESC seperti sekarang menurut selera saya yang termasuk pemula termasuk enak ya. Kalau balik arah di trek sedang atau luas juga masih enak. Sedangkan alasan saya desain dengan sudut 45 derajat adalah agar pendinginan ESC lebih efektif sesuai aliran angin dibanding kalau ESC-nya hadap ke atas. Cara pasang. Saya menggunakan 3D print untuk bikin ESC holder. Kalau kamu nggak punya 3D printer, bisa pakai jasa 3D print yang banyak tersedia di toko online. Biaya termasuk murah kok. File yang diperlukan bisa di-download di Thingiverse secara gratis. Pertama kita lepas link post yang ini. Setelah itu pasang ESC holder di tempat link post, lalu dibaut ulang pakai baut bawaan. Untuk penguat belakang bisa pakai baut M3 dengan panjang 10 mm. Untuk mur ini opsional sebenarnya, kalau nggak pakai mur juga sudah cukup kuat sebenarnya. Jadi cuma dibaut aja pakai baut M3. Pasang seperti di video. Cari baut flathead M2 x 8 mm. Lalu kita pasang plat ESC seperti di video. Tinggal tempel ESC pakai double tape. Saya desain plat ESC ada dua jenis. Yang pertama yang rata yang seperti sebelumnya, dan yang kedua yang ada penahan dan stopper di bagian bawah dan samping kanan seperti ini. Kalau ukuran ESC kamu nggak terlalu besar, saya sarankan print yang ada stoppernya seperti ini. Sebagai catatan, kalau seandainya kamu tidak mau beratnya terlalu terpusat di belakang, kamu bisa majukan sedikit posisi baterainya seperti terlihat di video. Terima kasih sudah menonton, semoga berguna untuk seseorang. Om Teddy sign out.